Kalau kita bicara kasus rekening tidak aktif dan penghentian misalnya fokus terhadap satu dua transaksi yang mencurigakan, lalu kita tangani case per case, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, kita lihat simptomnya di mana sih gitu kan? Kita lihat simptomnya di mana. Balik lagi kalau kita bicara Mas Ersu, kalau kita bicara sebelum nanti detail ya Mas Ersu ya, saya mau izin sebelum kita bicara masalah judi online, kita nggak bisa, pada akhirnya PPATK tidak bisa bicara judi online sebagai angka judi, angka transaksi saja, tapi dampak sosial di balik itu. Mas Ersu bisa lihat cerita banyak sekali, berita banyak sekali, istri bakar suami, suami bakar istri, anak dijual, prostitusi, macam-macam lah, bunuh diri macam-macam gitu kan. Nah, dampak sosial dari judi online itu sudah sedemikian masifnya, lalu kemudian ada lagi terikat dengan pinjol dan segala macam. Nah, gara-gara itulah kemudian ini harus serius. Jadi ketika saya pun dipercaya oleh Pak Presiden untuk memegang kepemimpinan PPATK, kita sudah lihat ini masalah mendasar yang namanya judi online ini. Kita kasih penjelasan ke Presiden pada saat itu, lalu kemudian bergulirlah yang namanya Satgas. Nah, tidak berbeda, bahkan lebih kuat lagi ketika era Pak Prabowo bahkan masuk ke dalam Astra Cita kan. Itu dampak sosialnya luar biasa, Mas. Nah, kita melihat simptomnya itu apa sih sebenarnya? Jadi sumber masalahnya itu, root cause-nya itu apa? Root cause-nya ternyata salah adalah selain akses digital dan segala macam, salah satunya itu ada masifnya banyaknya rekening-rekening yang tidak aktif dalam waktu yang lama. PPATK saat ini gencar melakukan pemblokiran rekening dorman sebagai upaya mencegah tindak kejahatan keuangan. Langkah ini dilakukan untuk memutus rantai peredaran dana ilegal yang kerap memanfaatkan rekening pasif, mulai dari tindak pidana pencucian uang, korupsi, hingga transaksi judi online. Rekening dorman adalah rekening bank yang tidak aktif dalam jangka waktu lama, biasanya sekitar 3 hingga 12 bulan, sehingga jarang terpantau aktivitasnya oleh pemilik maupun pihak bank. Kondisi ini membuat rekening dorman rentan disalahgunakan untuk menampung dana hasil kejahatan atau bahkan diperjualbelikan kepada pelaku kriminal. Akibat minimnya pengawasan, rekening semacam ini sering menjadi celah bagi kejahatan keuangan yang sulit dideteksi sejak awal. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan hingga Mei tahun 2025, pihaknya telah memblokir 31 juta rekening dorman dengan nilai total mencapai 6 triliun rupiah. Ketika dorman kita bekukan, banyak aktivitas ilegal terhenti, termasuk deposit judi online yang turun drastis, ujarnya dikutip dari Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2025. Data PPATK menunjukkan, sebelumnya terdapat lebih dari 140.000 rekening dorman yang tidak diperbarui datanya selama lebih dari 10 tahun dengan nilai dana mencapai Rp 428,61 miliar. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan penyalahgunaan, terutama untuk pencucian uang dan kejahatan siber. Dengan jumlah rekening dorman yang besar, potensi penyalahgunaannya semakin tinggi, sehingga pemblokiran dianggap sebagai tindakan preventif yang mendesak dilakukan. Dilansir dari Wakil Ketua Komisi C DPR, Dolphy Otmil Frederick, meminta agar PPATK dan OJK memberi penjelasan rinci soal kriteria rekening yang diblokir. Masyarakat harus paham mekanismenya agar tidak ada kebingungan atau kekhawatiran berlebihan, tegasnya. Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2025. Menanggapi hal ini, Ivan memastikan bahwa pemblokiran tersebut bukan penyitaan dana. Ia menegaskan, nasabah yang rekeningnya diblokir masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkannya kembali dengan mengisi formulir keberatan dan menjalani proses verifikasi. Prosesnya bisa berlangsung 5 hingga 20 hari kerja. Ini bukan penyitaan, tetapi langkah pencegahan, jelasnya. PPATK juga mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa dan memperbarui data rekening bank yang jarang digunakan. Dengan begitu, potensi rekening menjadi dorman dapat diminimalisir, sekaligus menghindari risiko pemblokiran. Selain itu, PPATK bersama OJK akan terus mengawasi perkembangan rekening pasif dan memastikan mekanisme pemblokiran dilakukan dengan akurat dan transparan. Kebijakan ini diharapkan menjadi upaya serius pemerintah dalam memperkuat integritas sistem keuangan nasional.
dengan menutup celah yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan. PPATK berharap peredaran dana ilegal dapat ditekan, sekaligus memberi sinyal kuat bahwa Indonesia berkomitmen melawan segala bentuk tindak pidana keuangan.